Durung, mari iki wis meneng kabeh, cakup nyerah. Iya, angel arek. Yang TNI sih. TNI ya. Milih apa sih bang? Milih apa bang? Milih apa bang? Ya udah, betul. Ya, situs Gerobokan ini sebenarnya juga di luar ekspektasi. Jadi kita awalnya mengacu kepada informasi ada satu buah umpak itu yang masih berada pada posisi asli. Itu adalah menjadi acuan waktu itu. Akhirnya kita lakukan ekskavasi di halaman rumah Pak Sultan ini, dan titik yang kita gali memang pas berada di bawah Yoni yang satu itu yang menjadi acuan pertama, dan kita menemukan potensi. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, situs Gerobokan ini sebenarnya juga di luar ekspektasi. Jadi kita awalnya mengacu kepada informasi ada satu buah umpak itu yang masih berada pada posisi asli. Itu adalah menjadi acuan waktu itu. Akhirnya kita lakukan ekskavasi di halaman rumah Pak Sultan ini, dan titik yang kita gali memang pas berada di bawah Yoni yang satu itu yang menjadi acuan pertama kemarin, dan kita menemukan potensi. Jadi ada pola struktur, ternyata pola struktur itu sudah rusak. Jadi hanya sekitar 60 cm, terus habis, setelah itu hilang strukturnya, walaupun polanya seperti mengarah ke ada yang mengarah ke selatan. Jadi kita kejar ke selatan, kita menemukan lagi, tapi kondisinya juga sudah rusak, cuma satu lapis, kadang cuman fragmennya. Sampai pada meter ke-12 kita lakukan pembukaan, sama kondisinya juga hanya menemukan struktur yang rusak parah, dan parahnya lagi kerusakan struktur itu sampai habis. Jadi sampai lapis bata terakhir pun itu sudah banyak sekali pola itu yang sudah hilang. Jadi diambil sampai ke dasarnya. Artinya selain perusakan ada penjarahan struktur. Ya, betul. Jadi selain kerusakan alami, penjarahan itu juga yang paling besar sebenarnya. Karena umumnya ini kalau kita berkaca kepada hasil ekskavasi yang dilakukan BPCB maupun Balai Arkeologi, selalu bagian kaki, minimal bagian pondasi itu selalu utuh. Karena memang kondisinya pasti setelah rusak bagian atas ini langsung jatuh ke bawah, maka yang bagian bawah ini aman sebenarnya. Itu kalau alam. Nah, tapi yang terjadi itu di Gerobokan ini habis. Akhirnya coba kita gali informasi, ternyata memang berdasarkan informasi pemilik lahan juga, berdasarkan cerita dari orang tua beliau, dan juga ada beberapa orang desa yang sempat melihat kita ekskavasi, itu memang menceritakan bahwa dulu ya orang ambil bata itu untuk pondasi rumah. Bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun ya. Kan dulu lahan ini kan kebun jagung, kebun tebu, bukan rumah. Rumah ini kan sudah sekarang 90-an. Jadi 60-an, 70-an itu masih kebun, masih ladang. Dari cerita itu disebutkan tempat apa sini dulunya, Pak? Nah, kalau berdasarkan cerita masyarakat, memang mereka juga tidak tahu. Mereka tidak tahu. Tetapi ada salah satu orang tua informasinya, tapi kita juga nggak tahu siapa orang tua ini maksud. Ini ceritanya dari Pak Sultan selaku pemilik rumah. Memang kalau dilihat ada hubungannya dengan orang yang dianggap sesepuh dari kampung ini. Nah, tapi saya juga belum cari sejarahnya. Itu Kulondono kalau nggak salah. Nah, itu dikaitkan dengan itu bahwa di situ kemungkinan besar adalah pendopo. Dia menyebutkan pendoponya si Kulondono. Tapi kita belum berasumsi sejauh itu, karena yang kita lihat sebenarnya adalah untuk pola struktur. Nah, asumsi itu sebenarnya menarik karena
temuan struktur itu bila kita padukan dengan artefaktualnya berupa batu umpak, ini sebenarnya konteksnya nyambung. Dan hasil ekskavasi kita di beberapa kota gali, kita juga menemukan fragmen genteng yang merupakan bahan penyusun atap. Nah, apabila kita rekonstruksi secara fisik, maka ada bangunan yang bentuknya adalah batur, yaitu hanya kaki. Nanti di atas itu terdapat umpak, lalu dipancangkan tiang sebagai penyangga konstruksi atap berbahan kayu. Nanti atapnya itu ditutup dengan genteng. Konteks ini sebenarnya nyambung, cuma karena kondisi struktur yang berada di dalam tanah ini sudah habis sama sekali, sehingga kita juga tidak bisa berinterpretasi ini apakah benar-benar pendopo yang bentuknya kotak di sini, atau memang ini sudah konteks yang berbeda. Entah itu mungkin ada bangunan-bangunan kecil yang lain sebagai pengiring candi misalkan gitu, entah itu balai yang ada di sini. Kita juga belum tahu persis, karena beberapa 7 umpak yang lain itu merupakan umpak yang dipindahkan dari sekitar sini. Ada yang di sisi utara dari lahan rumah ini, radiusnya ada yang 3 meter, ada yang 10 meter, lalu ada yang di sisi timur, ini persis di depan pagar. artinya tidak terlalu jauh ya, Tidak terlalu jauh memang. bisa menjadi satu kesatuan. Bisa jadi itu jadi konteks ke ruangan yang sama sebenarnya. Nah, hanya pada saat berikutnya karena tanah ini kan jual beli, jadi Terbagi-bagi. kemungkinan dulu satu yang punya, tapi sekarang sudah beberapa yang punya. Nah, mungkin kita dulu menemukan umpak itu ya masih dalam satu kepemilikan sebenarnya, kemungkinan. Tapi sekarang sudah berbeda kepemilikan. Dan posisinya memang tidak jauh. Bahkan ada yang persis hanya di depan dari tatanan yang sekarang. Karena dia di luar pagar biar aman dimasukkan ke dalam pagar. Hanya sekitar 2 meter di sisi timur. Nah, kalau kita lihat struktur memang kita sudah tidak bisa berinterpretasi banyak. Artinya hanya sekedar menginformasikan bahwa sangat dimungkinkan posisi lokasi ini dulunya terdapat sebuah bangunan yang kemungkinan adalah bangunan yang bersifat terbuka, yaitu dengan konstruksi fondasi lalu ada atap yang ditopang oleh bangunan kayu dengan ada umpak. Tapi fungsi dan lainnya kita juga belum bisa berinterpretasi. Kalau dari ciri batanya mirip dengan masa kapan itu? Kalau kita analisis bata ini memang tipis, jadi hanya sekitar 8 cm kecenderungan bata, bahkan ada yang 7. Nah, ini kemungkinan kalau kita hanya melihat secara material, era-eranya kemungkinan Majapahit eranya. Dan ini bulan lalu kita menggali di situs Blau, dan ini signifikan bedanya. Kalau di Blau sampai 11 cm, yang kita asumsikan mirip dengan Pandegong, mirip dengan Pandegong abad ke-10. Nah, kalau ini kalau dilihat dari material bata itu kemungkinan besar dia berada pada era-eranya Majapahit, karena kecenderungan material itu memiliki kesamaan. Tetapi sekali lagi ini hanya dugaan-dugaan saja, karena kita memang tidak punya data terkait periodisasi. Langkah selanjutnya Yang umpak gerobokan ini memang kita belum bisa menentukan langkah berikutnya, artinya ini hanya cukup identifikasi. Nah, nanti terkait umpak yang ada ini kita komunikasikan dengan antara BPCB dan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan juga pemilik tanah, apakah nanti akan dibuatkan semacam atap pelindung gitu untuk umpak yang ada. Tetapi signifikansi terhadap pelindungannya sebenarnya tidak terlalu besar, karena umpaknya kebetulan berbahan batu andesit yang itu memang kuat untuk terpaan air maupun panas. Tapi kalaupun memang nanti akan dilakukan semacam pelindungan, yaitu dengan menambahkan cungkup, itu juga sangat baik. Tapi untuk ekskavasi kita belum
belum merekomendasikan untuk diekskavasi kembali. Kenapa? Apa strukturnya terlalu rusak atau seperti itu? Ya, karena satu sisi kita tidak berani untuk mencari pola itu karena informasi yang sangat sedikit. Selain itu juga ada anomali yang kita temukan juga sudah sangat rusak parah. Jadi kita tidak bisa mengejar kira-kira polanya ini ke mana nih, ke barat tah kemana gitu, kita belum tahu persis. Lalu koordinasinya juga akan sangat panjang karena menyangkut kepemilikan lahan yang ada di lokasi gerobokan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayo Bang Munir. Ayo Mas, monggo, ayo.